Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita masih dapat berjumpa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya bercerita mengenai pentingnya menuntut ilmu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Afifah Aisyah Salma, absen 2 dari kelas 11 IPA 4. Salah satu pentingnya menuntut ilmu sebagaimana yang telah diberikan contoh oleh Allah melalui firman pertama yang turun, bahwasannya Allah mengajari Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 juga menerangkan kepada kita tentang kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu. Tanpa ilmu pengetahuan, kita akan buta dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita akan kesulitan menemukan arah yang benar dan salah. Dengan ilmu pengetahuan, kita tidak akan tersesat. Keimanan dan amal seseorang dianggap tidak sempurna kecuali dia memiliki ilmu. Tanpa ilmu, keimanan seseorang akan kering karena ilmu dan agama atau keimanan saling melengkapi. Selain dapat meninggikan derajat orang-orang berilmu, Allah juga memberikan keutamaan kepada penuntut ilmu. Di antara lainnya, dimudahkan jalannya ke surga, ditinggikan derajatnya, dicintai Rasulullah paling utama, dan bahagia dunia akhirat. Penting bagi setiap umat muslim untuk menuntut ilmu, agar kita dapat mendidik anak-anak kita dan membentuk generasi-generasi berikutnya yang lebih baik. Menuntut ilmu sejatinya adalah kewajiban seorang siswa, yang mana dalam kewajiban tersebut ada syarat yang harus dilakukan untuk dalam menuntut ilmu, yakni kecerdasan, sungguh-sungguh, kesabaran, biaya, bimbingan guru, dan waktu. Selanjutnya adalah keutamaan dalam menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Karena jika kita tidak memiliki ilmu, maka keimanan kita akan mengering. Dan juga jika kita tidak memiliki ilmu yang cukup, maka kita akan sulit berada di jalan Allah. Yang kedua adalah menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap umat muslim. Yang ketiga, menuntut ilmu dapat mengangkat derajat seseorang karena pengetahuan yang kita miliki bisa dibagikan ke orang lain yang membuat kita dapat mendapatkan pahala jariah, pahala yang terus mengalir sampai kita mati. Yang keempat, menuntut ilmu dapat membantu membedakan antara benar dan salah. Jika kita memiliki cukup ilmu, kita akan tahu mana yang benar dan yang mana yang salah, mana jalan yang diridhoi Allah dan yang tidak, hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak. Yang kelima, menuntut ilmu dapat membantu memahami kewajiban sebagai manusia yang bertakwa. 6. Menuntut ilmu dapat membantu mengantarkan seseorang meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketujuh, menuntut ilmu dapat membantu umat Islam untuk senantiasa melengkapi keimanannya. Semakin banyak
hal yang kita tahu semakin baik. Islam mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hidup, tanpa memandang usia, jenis kelamin, jarak, atau bahkan Islam mengajarkan umatnya untuk terus menuntut ilmu sepanjang hidupnya, tanpa memandang usia, jarak, jenis kelamin, bahkan keadaan geografis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu harus diniatkan karena Allah. Kita mencari ilmu, menuntut ilmu untuk mendapat ridho Allah, untuk dapat membantu kita ke jalan Allah, hidup di jalan Allah, untuk membantu kita dapat masuk ke dalam surganya Allah. Menuntut ilmu tidak boleh bertujuan untuk popularitas dunia, karena kita menuntut ilmu untuk dapat diridhoi oleh Allah. Menuntut ilmu untuk popularitas di dunia bisa menjadi penghambat untuk masuknya kita ke dalam surga. Ilmu dianggap banyak orang lebih penting daripada harta, karena ilmu lebih baik daripada harta, dengan dalil harta itu makin lama didiamkan makin bertambah usang, sedangkan ilmu tidak bisa lapuk dan usang. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.